Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga Bapak dan Ibu senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berbicara tentang pembelajaran, sering sekali kita melihat, mendengar, bahkan pernah mengkaji tentang pembelajaran. Pembelajaran memiliki asal kata belajar. Awalan P dan akhiran A dalam kaidah kebahasaan menandakan sebuah proses, yang berarti proses belajar. Apabila dilihat lebih seksama, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Belajar atau proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada transfer of knowledge, tetapi juga memperhatikan transfer of value. Bapak Ibu yang berbahagia, terlebih di era revolusi industri 4.0, society 5.0, lebih tepatnya pembelajaran di abad 21 memiliki karakteristik yang bisa kita pahami. Yang pertama, berbicara tentang pembelajaran abad 21 memiliki ciri utama. Apa itu? Berpikir kritis. Yang kedua, problem solving. Yang ketiga, komunikatif atau komunikasi dan kolaboratif. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah kreativitas dan inovasi. Apabila kita lihat era sekarang, era abad 21 memang sangat bersinggungan dengan hal-hal ini, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk diajak berpikir kritis. Selanjutnya, bagaimana para peserta didik diajak untuk mampu memecahkan permasalahan secara solutif yang memiliki makna problem solving. Tidak cukup sampai di sana, ketika masuk di era informasi dan teknologi, di mana peran komunikasi menjadi sangat tidak bisa dielakkan. Pembelajaran abad 21 memperhatikan komunikasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir, pembelajaran di abad 21 adalah kreativitas dan inovasi. Bapak Ibu yang berbahagia, belajar memiliki makna perubahan perilaku sebagai ciri utamanya. Tanggung jawab seorang, bahkan setiap pendidik atau guru, bagaimana mampu mengembangkan potensi para peserta didiknya. Ketika masuk di era abad 21, maka peserta didik bisa memperhatikan hal-hal seperti di depan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu tidak mudah, tidak seperti mengembalikan telapak tangan, tetapi tentu menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab setiap peserta didik. Kenapa seperti itu? Di samping memahami apa itu makna belajar dan pembelajaran, juga kita memahami tentang komponen utama pembelajaran. Apa saja komponen utama pembelajaran itu? Bapak Ibu bisa kita simak. Bapak Ibu yang berbahagia,
Apabila kita lanjutkan kepada komponen utama pembelajaran, maka Bapak Ibu akan dihadapkan dengan tujuan dan kompetensi. Di era sekarang ini, setiap pendidik tidak lagi terjebak bagaimana menghadapi kompetensi. Kenapa? Karena sekarang lebih dihadapkan bagaimana melahirkan siswa-siswa output-output yang kompeten. Maka dalam komponen utama pembelajaran adalah tujuan atau kompetensi. Hal-hal yang diselenggarakan dalam proses pembelajaran harus memperhatikan apa tujuan dari pelaksanaan tersebut. Maka untuk dapat mengukur tujuan tersebut, disiapkanlah tujuan-tujuan capaian atau kompetensi tersebut. Dalam beberapa hal, setiap peserta didik memperhatikan, catat apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang telah dicatat. Yang kedua, komponen utama pembelajaran selain tujuan dan kompetensi adalah materi atau bahan ajar. Materi atau bahan ajar. Yang pertama, kita lihat adalah tujuan atau kompetensi. Yang kedua adalah materi atau bahan ajar. Yang ketiga adalah metode. Bapak Ibu yang berbahagia, metode secara bahasa adalah cara. Maka dalam hal ini ketika metode dilabatkan dalam pembelajaran adalah cara yang diikut sertakan, cara yang diperhatikan oleh setiap pendidik untuk apa? Untuk mencapai tujuan atau kompetensi tersebut. Dari apa? Dari materi atau bahan ajar yang dihadapi. Sehingga dapat kita sikapi komponen utama pembelajaran selain tujuan atau kompetensi, materi atau bahan ajar, metode, dan yang terakhir adalah evaluasi. Dalam evaluasi, setiap peserta didik harus memperhatikan. Kenapa? Karena dalam evaluasi ada penilaian dan sebelumnya ada pengukuran. Setiap guru, pendidik yang melakukan evaluasi tidak boleh memiliki tujuan mencari kesalahan. Kenapa? Karena dalam evaluasi harus memperhatikan satu, pengukuran dan penilaian. Catatannya, apa perbedaan antara pengukuran dan penilaian? Bapak, Ibu yang berbahagia, mengukur bisa dicontohkan dengan diameter layar ini. Ketika diketahui panjangnya 50 cm, lebarnya 40 cm, maka 40 kali 50 atau sebaliknya 50 kali 40 adalah hasil pengukuran. Ketika dilanjutkan dalam sebuah proses, keterlanjutannya apa itu penilaian? Penilaian adalah proses pengukuran yang ditindaklanjuti. Karena layar ini besar, maka layar ini layak untuk digunakan dalam atau menjadi media pembelajaran. Layak, bagus, diterima, itu adalah penilaian. Biasanya penilaian memiliki ciri utama. Apa itu? Adanya dampak.
Sedangkan pengukuran dan penilaian merupakan bagian dari evaluasi. Jadi secara tidak langsung evaluasi adalah proses di mana di dalamnya terkandung pengukuran dan penilaian. Bapak, Ibu yang berbahagia, itulah komponen utama pembelajaran. Saya ulangi, yang pertama, komponen utama pembelajaran adalah tujuan, materi atau bahan ajar, metode, dan yang terakhir adalah evaluasi. Ingat, evaluasi bukan mencari kesalahan. Evaluasi adalah sebuah proses di mana di dalamnya ada pengukuran dan ada penilaian. Bapak Ibu yang berbahagia, pembelajaran tahapan-tahapan secara implementatif dapat kita lanjutkan, termasuk dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, atau yang lebih banyak disebut sebagai RPP. Bapak Ibu yang berbahagia, contoh di depan adalah RPP inspiratif, RPP yang dibuat dengan satu lembar. Catatannya apa saja sih dalam RPP satu lembar itu? Bapak Ibu, RPP itu di dalamnya terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti yang tadi disinggung. Apa itu? Berkaitan juga dengan kompetensi. Sesuai dengan tingkatan sekolah atau madrasah, maka tiap-tiap jenjang memiliki kompetensi yang berbeda. Di depan contoh adalah RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Format administrasi pembelajaran yang diselenggarakan di tingkat pendidikan anak usia dini. Apabila kita lihat di depan, ini bagian dari tujuan pembelajaran. Ini bagian dari kegiatan pembelajaran. Dan ini adalah bagian dari penilaian. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang harus diperhatikan dari tiap-tiap hal di depan? Yang pertama tadi tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi yang ada, kompetensi yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Contoh, ini adalah RPPM model kelompok dengan tema atau subtema diriku, kelompok TKA, dengan alokasi waktu. Pada tataran tujuan pembelajaran di sini dituliskan yang pertama mengenal ciptaan Tuhan. Yang kedua menunjukkan perilaku baik di lingkungan keluarga. Yang ketiga mengenal diri sendiri, orang tua dan anggota keluarga. Dan yang nomor 4, mengenal tempat dan identitas diri melalui berbagai karya. Nah,
Ini adalah tujuan pembelajaran seperti yang dilihat di depan. Sedangkan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan pelaksanaan pekan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sesuai dengan desain pelaksanaan pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Dituangkanlah di sini per harinya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada hal yang tidak kalah penting dari sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Contoh di depan adalah RPPM di tingkat TKA, ya. Oke. Pada penilaian pembelajaran sesuai dengan tipologi yang kita kenal, ada 3 hal, 3 ranah. Yang pertama apa? Ranah pengetahuan atau knowledge, bagian penilaian pembelajaran. Yang kedua, bagian keterampilan, merupakan bagian dalam penilaian pembelajaran, termasuk juga sikap. Alhasil, inilah contoh RPPM inspiratif. RPP yang disusun, dibuat oleh setiap guru maupun pendidik dengan contoh di tingkat anak usia dini atau di taman kanak-kanak. Bapak Ibu yang berbahagia, apabila kita lanjut lebih dalam, inilah contoh tujuan pembelajaran. Seperti yang tadi sudah dilihat, kategori semester atau minggu ditentukan, dilihat di sini, tema dan subtema, kelompok atau kelompok, kemudian alokasi waktu, lalu dituliskan di sini tiap-tiap tujuannya. Contoh, mengenal ciptaan Tuhan, menunjukkan perilaku baik di lingkungan keluarga, mengenal diri sendiri, orang tua dan anggota keluarga, dan mengenal tempat identitas diri melalui berbagai karya. Ini adalah contoh tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, nah, tadi sudah dikupas, sekarang kita akan coba melihat lebih dalam. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan pembelajaran juga harus diperhatikan. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti itu ada yang dinamakan dengan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Bagi setiap pendidik tentu seperti apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu, tidak tiba-tiba kemudian melaksanakan menyampaikan materi. Kenapa? Di slide pertama disampaikan bahwa pembelajaran tidak hanya terfokus kepada transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan pembelajaran tentu memiliki karakteristik yang tidak sama. Tetapi tentu dalam hal ini kita terlihat lagi, catat apa yang akan kita kerjakan. Kerjakan apa yang telah kita catat. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah penilaian pembelajaran, di mana kita simak kembali bahwa dalam penilaian pembelajaran ada aspek knowledge atau pengetahuan, ada keterampilan, ada juga sikap. Bapak Ibu yang berbahagia, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran memiliki ciri utama, yaitu perubahan perilaku. Pembelajaran juga menjadi sebuah hal yang menuntut keseriusan dalam menghadapinya. Setiap pendidik
telah diberikan amanah untuk mengembangkan potensi para peserta didik maupun siswanya. Dalam hal ini tentu kita semoga bisa melaksanakan amanah untuk memberikan yang terbaik untuk setiap para peserta didik kita. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah hal yang sangat sederhana. Tentu dalam banyak hal Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi sesuai dengan ciri pembelajaran abad 21. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.